Safi majlisina hadza, dan qalbu atau hati siapa saja yang duduk di majlis ini binuril ma'rifah, dengan cahaya pengenalan terhadapmu ya Allah, wa ilmil mukasyafah, dan tersingkapnya dan ilmu tersingkapnya segala sesuatu yang rahasia, yang tersembunyi, wal basirah, dan pandangan batin, wal iman, dan iman, wal islam, dan juga Islam. Ya Fatah, wahai zat yang maha pembuka, ya alim, wahai yang maha berilmu, iftah qulubana, bukakan hati-hati kami semua, wa qulubahum, dan hati-hati mereka, utuhal arifin, sebagaimana engkau membukakan kepada orang-orang yang arif. Yang arif itu yang mengenal. Rabbana ftah bainana, ya Allah ya Rabb, ya, bukakanlah di antara hati-hati kami, wa baina qaumina, dan hati-hati kaum kami, bil haq, dengan hak, dengan benar, wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik pembuka. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kita hanya ini bentuk ikhtiar dari kita. Adapun yang membuka pintu, yang memperkenalkan diri kepada kita, ya justru nanti dirinya. Ya, jadi mengenal Allah itu harus dengan Allah. Jadi kita hanya mengetuk pintunya saja dengan belajar. Ya, mengetuk pintu-pintu kolbu kita terus diketuk. Nanti Allah yang bukakan, lalu Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, itu cara yang benar, seperti itu. Jadi tidak dipaksa kita yang berkehendak kuat ingin mengenal, tapi kita lakukan saja, nikmati prosesnya. Pada saatnya Allah mengenalkan dirinya. Nah, ini ya. Oke, saya lanjutkan bahasan pekan kemarin. Ya, bagaimana cara kita keluar dari kedzaliman dan kebodohan, kan itu intinya ya. Iya. Bagaimana cara kita keluar dari kedzaliman dan kebodohan itu. Karena seluruh manusia setelah serah terima amanah, di mana jiwanya menerima jasad sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, maka seluruh manusia itu jatuh ke dalam keadaan dolim dan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Itu berlaku kepada setiap manusia. Ya, makanya begitu manusia lahir dari perut ibunya, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lupa nggak terhadap janjinya di alam batin? Lupa Pak. Lupa nggak terhadap perjalanan batiniahnya? Lupa. Nah, ini sebetulnya kita belajar untuk kembali mengingat proses perjalanan itu. Diajak, dibawa lagi oleh Allah untuk kembali ke sana. Sebelum kita dipisah antara jiwa dengan jasad, sebelum masa pakai jasad ini habis, atau sebelum ajal kita datang. Maka oleh karena semua manusia ditetapkan dalam keadaan zalim dan bodoh setelah turun ke dunia, maka Allah turunkan petunjuk. Ya, siapkan petunjuk bagi kita untuk bagaimana kita keluar dari kezaliman dan kebodohan. Ya, syarat satunya kemarin dari 3 anjuran. Ya, 1, baca kitab. Baca kitab artinya ini baca kitab diri ya. Jadi baca kitab diri menggunakan tuntunan Al-Quran. Coba surat 17 ayat berapa ya? 14 kalau nggak salah. Coba dicek dulu, bisa salah. Bacakanlah kitabmu cukup dari Nah, itu benar. Bacakan.
Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai perhitungan atas amal dirimu. Nah, coba yang di sana dibaca. Beda redaksi. Oh, Jangan terlalu membingungkan. bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, jadi ada beda sedikit redaksinya. Iqra kitabaka, baca kitabmu. Ya, baca kitabmu itu dalam artian baca kitab diri. Ya, itu kan udah turun dari alam, dari wilayah sir ke wilayah ruh, turun ke wilayah jiwa, lalu masuk ke dalam Jasad. jasadnya. Nah ini kitab kita sekarang, kitab kita itu adalah jasad. Ini yang diperintah adalah jiwa kita. Jiwa, baca jasadmu. Ada perangkat apa aja di situ, maksudnya begitu tuh. Ya. Bagaimana perilaku jasadmu, condongkah kepada kebaikan, apa condong kepada keburukan. Nah itu, makanya tadi Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Cukup pada hari ini dirimu sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Jadi kita menghisab orang lain apa menghisab diri kita? Diri kita. Jadi baca Quran ini bukan untuk menghisab orang lain, tapi untuk menghisab diri Sendiri. Nah, itu tujuannya. Quran ini diturunkan oleh Allah itu untuk membaca diri kita, bukan untuk membaca kitab orang lain. Enak kemarin kan, pekan kemarin sudah dibaca ya, sudah kita sama-sama pelajari. Yang baik-baiknya kita ambil, yang buruk-buruknya Ambil. Sedang. Kalau kemarin biasanya Sedang itu kan. Sedang di masjid. yang baik-baiknya kita ambil, yang buruknya Keluarin. iya, sebelumnya kita lempar kadang nggak mau terima tuh. Ya, kayak orang kafir ya orang lain, kayak orang musyrik orang lain, munafiknya orang lain juga. Ya, pada akhirnya nggak sempurna Quran. Ya, kita hanya ambil sebagian lalu dilemparkan sebagian. Ya, maka kemarin dibaca tuh tukang Pak Gun bertanya, justru ulaika humul kafiruna haqqo minggu kemarin. Itulah orang kafir yang sebenar-benarnya kafir, yaitu mengambil sebagian, membuang sebagian. Nah, sekarang mulai kita ambil satu Quran ini menceritakan siapa? Diri kita. Diriku. Semua arahkan ke sini. Baca. Ketika Quran bicara orang kafir, cari di dalam diri kita sih antara sir, rahasia, ruh, jiwa dan jasad. Di mana itu diamnya sifat kekafiran dalam diri saya? Terus renungkan. Ya. Di mana diamnya sifat kemunafikan dalam diri saya? Di mana diamnya sifat kemusyrikan dalam diri saya? Karena kita sudah sama-sama paham sedikit-sedikit yang disebut orang musyrik adalah orang yang berbangga, kan begitu? Berbangga dalam agamanya, merasa punya ilmu, ya, sombong dengan ilmunya. Itu orang syirik itu sebetulnya, karena dia sedang menduakan Tuhan. Ya, seolah-olah di satu sisi Allah yang memiliki asma al-alim, maha berilmu, di sisi lain dia juga tampil sebagai orang yang merasa berilmu. Jadi ada dua yang berilmu di sini. Nah, itu syirik namanya. Ya, di sisi lain yang mengajarkan ilmu itu di satu sisi siapa? Allah. Di sisi lain dia pun merasa bahwa dia mampu mengajarkan ilmu. Ini sedang jadi tandingan tuh. Jadi dengan siapa Allah dipersekutukan? Ternyata Dirinya bukan dengan sendiri. yang lain-lain. Dengan siapa? Dirinya Dengan diri kita sendiri dipersekutukan, diduakan. Ya, di satu sisi Allah pemberi karena memberi itu asma Allah. Di sisi lain kita merasa kitalah yang memberi. Di satu sisi Allah yang menolong, di sisi lain kita menganggap diri kita sebagai penolong. Nah, itu tanpa sadar tuh. Nah, maka nanti baca diri kita, ya, menggunakan tuntunan Al-Qur'an. Nah, ya ini pekan kemarin sudah.
Jadi baca kitab dalam artian baca diri. Diri. Dibacanya menggunakan tuntunan Al-Quran. Ya, meskipun sehari seayat terus. Baru sampai sini kemarin. Iya. Nah, kedua, Ini baru Dirikan sholat. dirikan sholat. sholat. Ini pakai dirikan ya. Oke. Coba 29 Al-Ankabut ayat 45. Nah, ini bukan lagi berjudi ya. Ada angka-angka dianggapnya sedang berjudi. Ya. Bu, Sahibul Bait. Salah. 29 Al-Ankabut ayat 45. Oh, ini 5 anak kurang jelas. Punten. Nah, gitu. Berapa? 45. 5. Terus. Ya. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makanya Surat aja. Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Diartikan di situ bacalah. Padahal tadi awal ayatnya itu utlu, bukan ikro. Ya, baca itu ikro. Tapi di sini awalnya utlu. Makanya bukan hanya sekedar dibaca tuh perintahnya. Kalau ikro baca. Ya. Kalau utlu itu baca, kaji, pelajari, renungkan, nah itu tuh. Ya. Makanya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Alkitab. Nah, berarti baca Quran lalu bacaannya tadi arahkan pada Diri. Nah, itu ya. Untuk apa ini membaca kitab, membaca Al-Quran? Agar ada penerang ketika dalam praktek mendirikan sholat. Itu maksudnya. Jadi justru yang dibutuhkan dalam mendirikan sholat itu adalah ilmu dari hasil baca kitab. Ya. Jadi di sini di dalam mendirikan ini tidak dituntut khusyuk. Yang dituntut dalam mendirikan sholat itu ilmu. Nanti khusyuk itu dalam sholatnya, bukan dalam mendirikan sholat. Kita sekarang akan membedakan antara mendirikan sholat dengan sholat. Ini dua hal yang berbeda, Bu. Selama ini kita anggap sama nggak? Sama. Ya, ketika dengar sholat, pasti apa pikiran kita? Mendirikan. Ingat dengan sholat, 5 waktu kan? Nah, gitu. Padahal itu kalimatnya perhatikan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sudah beda kalimatnya. Sesungguhnya sholat itu tidak sesungguhnya mendirikan sholat itu kan? Iya. Benar nggak? Karena itu dua hal yang berbeda. Tapi untuk mencapai sholat ini harus dilatih dengan mendirikan Sholat. begitu maksudnya. Jadi baca kitab agar ada penerang dalam mendirikan sholat. Kenapa harus mendirikan sholat? Agar tercapai sholat. Sholat ini apa? Ini pencapaian loh sholat itu. Hasilnya. Sholat ini hasilnya. Yang bawah ya. Kalau ini mendirikannya. Minimal yang 5 waktu itu. Hasilnya harus mencapai ini. Mencapai sholat. Apa tadi Bu? Sholat itu. Mencegah tadi mungkar, keji dan mungkar. Tanha. Ya kan? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah sholat. Itu hasilnya. Coba kira-kira pertanyaan saya. Ada nggak orang yang rajin mendirikan sholat, tapi perbuatannya masih bisa buruk? Banyak. Nah, ada nggak orang yang rajin mendirikan sholat, tapi dia masih suka munkar? Banyak. Munkar itu masih suka ngaku-ngaku, sombong-sombong gitu.
Karena kenapa disebut munkar? Karena dia inkar sama janjinya di alam, paham ya? Dulu pernah berjanji, Iya. alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawabnya? Bala. Bala, benar kau Tuhan. Aku hamba yang tidak berdaya. Udah turun ke dunia, Ngaku-ngaku. ngaku-ngaku kan? Ya ketika dia memberi, dia anggap siapa yang memberi? Dirinya. Dirinya yang memberi. Ketika dia menolong, dia anggap siapa yang menolong? Dirinya. Ketika mencipta, dirinya yang mencipta. Nah itu, jadi dia munkar di situ. Ada nggak orang yang seperti itu? Dia rajin Banyak. sholat, mendirikan sholatnya. Banyak. Nah makanya itu berarti belum mencapai Sholat. Makanya kita akan bedakan, ya. Dan dirikanlah sholat, kan gitu ya Bu? Sesungguhnya sholat itu, nah kesini, dirikanlah sholat untuk mencapai sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sudah tercegah itu perbuatan keji itu perbuatan buruk. Apapun perbuatan buruk itu paksa. Sekecil apapun perbuatan buruk dikatakan paksa. Munkar itu tadi si jiwa mengakui ketika jasad ini tercegah dari perbuatan buruk nih. Berarti sekarang kalau tidak berbuat buruk, perbuatannya apa? Baik. Ketika muncul perbuatan baik, si jiwa nih di atasnya, yang titik-titik ya, Iya. masih ingat? Iya. Si jiwa harus sanggup mencegah kemunkarannya. Jangan akui perbuatan baik yang muncul melalui jasadnya itu sebagai perbuatan dirinya. Nah itu sudah mencegah munkar namanya. Kalau masih ngaku-ngaku, berarti masih munkar. Sudah tercapai sholatnya belum? Belum. Maka yang akan diperiksa di akhirat itu mendirikan sholat apa sholat? Sholat. Sholat. Hasilnya. Nih coba anak-anak pesantren nih pasti tahu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling pertama-tama akan dihisab di hari kiamat dari seorang hamba as-sholat. Bukan mendirikan sholat, tapi as-sholat, yaitu Sholat. apa tadi sholat? Mencegah. Itu yang akan diperiksa. Sejauh mana engkau di dunia mampu mencegah perbuatan buruk dan diganti dengan perbuatan baik, sejauh mana kau tidak mengakui perbuatan baik itu sebagai perbuatan dirimu. Itu yang akan diperiksa. Kalau itu beres nggak semua urusan? Beres. Beres. Karena urusannya dalam sholat ini. So, memberi jadinya sholat nggak? Iya. Menolong jadinya sholat? Sholat. Masya Allah. Buang duri dari jalanan? Sholat. Kan itu perbuatan baik. Ya. Jadi apapun perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan baik kita, itulah sholat kita. Selama kita tidak mengakui perbuatan baik itu sebagai perbuatan kita. Jadi 24 jamnya harus sholat nanti. Bukan sholat yang Mendirikan. yang mendirikannya. Iya, mendirikannya tetap tadi. Dirikan ini Dia minimal. tahunya kalau sholat. Iya, makanya selama ini kita anggap Sama. sama. Makanya coba lanjutkan Bu ayatnya, bacaan barusan terjemahnya. Barusan sampai munkar. Enggak, yang tadi Bu. Oh. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada Ini ibadah dia. yang lain. Jadi sholat itu ingat Allah. Berarti ketika dia memberi harusnya ingat siapa? Allah, jangan ingat namamu. Ini begitu memberi lupa Allahnya yang diingat. Kita. Aku yang harus muncul. Benar. Lupa Allahnya ditutupi. Siapa tadi? Ketika Mang Badak ngasih uang ke Bapak, ketika kita tanya siapa yang tadi ngasih uang ke Bapak, jawab kita pasti apa secara spontan? Mang Badak. Lupa Allahnya kita. Iya nggak? Tertutup Allahnya oleh sesuatu yang nyata ini. Oleh sesuatu yang ini tertutup Allahnya. Kadang kita sendiri begitu melakukan kebaikan lupa kan? Iya. Kepada Allahnya lupa. Justru yang kalau nggak dipuji itu ada yang kurang gitu. Ya, masih diharap gitu. Nah itu masih munkar tuh.
Ya, berarti belum sepenuhnya kita ingat Allah. Hanya ingat ngadegen ya. Kalau ingat Allah dalam di sini nih, ini mendirikan sholat berapa kali? 5. 5 waktu ya. 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau ingat kitanya tadinya Bu, sholat itu Ingat. Oke, kalau kita pikir sholat itu di sini nih, dimendirikan, berarti ingat kepada Allah itu cuma 5 kali saja. Bari jeung teu bisa. Bari kadang juga Bulan ketemu. masih Tarahusu. masih ingat jemuran, keretek yang dina genteng, aduh popoyan can diangkat. Segala kene kadang. Berarti ini betapa sedikit sekali, betul nggak? Berapa menit sholat Bu? 5 menit paling, kali 5. 25. Sehari semalam, Cuma 25 menit. padahal berapa jam? 24. 24 jam, 25 menit elingnya ke Allah. Apa iya? Kalau di sini ternyata sholat ingat Allah itu harus dalam sholat tadi. Setiap amal perbuatan harus jadi sholat. Ya, coba bayangin nanti. Apalagi kalau sudah ngebahas kisah nabinya nanti. Ya, bahas kisah Nabi Lut saja nanti BAB-nya saja Bu, dari mulas-mulas sampai selesai BAB itu kita jalanin Quran. Ya, selama ini kan nggak kepikiran ya. Jadi ibadah nanti BAB-nya saja. Nah ini luar biasa loh ya, subhanallah biasa. Kenapa? Yang sakit diare Apa pulang balik nya? Minang kira ya ibadah ya. Tapi bari uring-uringan yang kira cakeun suami. Wala dzikrullahi akbar. Ya, sungguh mengingat Allah itu sangat besar keutamaannya. Ya. Coba saya lupa ayatnya. Wa dzakarasma rabbih fasalla. Nah, itu surat berapa tuh Kang? Punten. Biar tahu. Wa dzakarasma rabbih. Begitu engkau mengingat asmanya. Asma siapa? Allah. Nah, begitu berbuat baik, ingat asmanya. Asma siapa? Wah, begitu saya memberi, ingat asma. Bahwa memberi ini asma siapa? Asma. Begitu dipuji, segera kembalikan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah. Jadi kita ketika dipuji, kembalikan segera itu puji kepada pemiliknya. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu kita ingat asma Allah dalam perbuatan baik, fasolla, maka sholat. Cuman kadang jadi samar artinya coba sob. Surat berapa kan? Belum. Pasti ayat itu tos apanya? Coba neng Al-A'la ayat 15 betul. Al-A'la itu surat 91 apa ya? Bukan itu Asyam. 90. Al-A'la aja cari. Alhamdulillah itu ikan tuh berarti ini Surat 87. Ayat Harusnya neng udah hafal itu angka nomor surat tuh. Ayat 15. Ayat 15. dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Nah, jadi diartikan lalu. Seolah-olah begini Pak. Ingat nama Tuhan, lalu sholat kan sholat gitu. Fasolla, maka Padahal sholat. maka fasolla wa dzakarasma rabbih, dan ingat nama Tuhannya, artinya dalam perbuatan baik tadi. Ingatlah nama fasolla, fa itu maka artinya. Fasolla maka dia sholat.
Jadi begitu kita ingat nama Allah dalam perbuatan baik, sesungguhnya kita itu sedang sholat. Nah, jadi tapi ketika mengingat nama kita dalam perbuatan baik, sholat nggak? Enggak sholat karena kita sedang munkar. Nah, pada akhirnya bisa 24 jam nggak sholat kita, Bu? Bisa. Itu dong yang tadi jaket batur pakai disusah. Saking yang manfaat. Itu kalau saya selalu memandang sisi rahasianya. Ya, kadang namanya anak itu lihat orang tua harusnya sudah istirahat gitu ya. Kadang suka kasihan mendingan diem lah. Dipikirnya baik gitu, dipikirnya baik Bu. Iya. Ya kan? Tapi artinya dorongan kanyaannya rasa dedeh kanyaan kalau jadi sepuh gitu ya. Nyantos we atuh Bu, istirahat we kan seuting gerak bilian. Kadang dorongan dan dirina justru hayang gerak, itu gasolipah. Ya. Sepertinya kita nyuruh istirahat itu sepertinya demi kebaikan. Nah, memang sih dasarnya bagus ya. Artinya dedeh kanyaan. Padahal semakin dia bergerak di mata Tuhan itu semakin semakin baik. Karena dia tadi sedang mencegah perbuatan buruk. Itu kenapa datang itu disusun. Berarti kalau dia mencegah perbuatan buruk, asal tong diakui itu tadi. Nuju sholat tuh pada akhir. Iya. Luar biasa. Nah, Sholat terus Ibu. disimak terus tadi lagi pada ngobrol itu. Jadi kadang orang itu punya jalur keselamatannya sendiri-sendiri gitu. Itulah yang Allah, yang kita itu gak bisa hakimi orang. Pernah dengar nggak seorang pelacur ngasih anjing lalu dia masuk surga? Iya. Itu jadi setiap orang itu punya jalur selamatnya sendiri-sendiri. Ya, asal jangan ada pengakuan. Si pelacur kenapa dia jangan ada? Gak ada pengakuan. Gak ada pengakuan. Dirinya Hanya dasar dia apa tuh? dirinya hina. Dirinya hina justru, merasa dirinya hina seorang pelacur, tapi dia kasihan. Ada Rohman Rohim, kasihan lihat anjingnya lagi kehausan, sampai dia turun ke tebing ngambil air pakai sepatunya tuh. Artinya di situ dia sampai berani hampir mengorbankan, menaruhkan keselamatannya. Hanya dasar Rohman Rohim, kasih sayang terhadap makhluk lain. Dan gak ada pengakuan sedang beribadah, gak ada. Berarti kalau gitu sedang sholat gitu. Maka Allah ampuni dosanya. Satu dosa yang tidak akan Allah ampuni hanya dosa syirik. Apa dosa syirik? Menduakan Allah. Menduakan. Menduakan Allah. Ya itu tadi ngaku jadi Berarti nggak tadi. jauh sama Firaun ya. Nggak jauh. 11 tiru 12 udah nyetik 11 15. 11 Coba. jauh-jauh. Nanti pas sholat itu ada anak berbuat Baik. Iya. Tapi bukan artian kita mengabaikan mendirikan latih justru dengan ini supaya mencapai sholat nanti diperjalankan. Karena pengakuan nggak bisa dihilangkan oleh kita, Bu. Ya wajar kalau kita merasa, aduh, suka telat latihnya, lagi berbuatnya masih kena sok hayang gitu dipujinya. Bi ngasih ini ke Kang Badak. Ditunggu adalah kalau itu pujian anaknya. Begitu muji Abi seneng. Dia seneng gak kalau dikasih? Seneng. Nah karena dia seneng dia muji. Abi juga nunggu tuh. Begitu dia muji Abi seneng. Nah udah pulang aja. Begitu sampai rumah Abi baru sadar. Astagfirullahaladzim ya Allah tadi. Aku masih berharap dipuji dalam pemberian tadi. Padahal sesungguhnya puji itu milik Engkau ya Allah. Ampuni saya. Nah itu ngakhir sholat namanya. Nges akhir itu nges balik ke karek eling. Ya. Jadi pengakuan itu nggak bisa dihilangkan oleh kita. Tapi nanti diperjalankan dalam mendirikan sholat. Allah nanti yang menghilangkan pengakuan. Tapi urusan paksa itu dikendali dulu sama kita tuh. Urusan paksa itu apa tadi? Paksa. Berbuat usahakan jaga bener. Jangan sampai jasad kita ini berbuat buruk. Urusan ngaku-ngaku masih ada wajar lah. Gitu dah itu mah nanti diperjalankan hilang otomatis. Ya. Kalau minimal ada kesadaran itu sudah bagus.
masih ada kesadaran gitu, ingin menghindari pengakuan. Sok nahan-nahan Bu sekarang setelah ngaji. Suka ada nahan-nahan nggak? Suka. Suka ibu kayak gini. Saya nyen bolong Allah. Banyak malu sekarang. Hah? Kerjaan banyak malu. Iya, malu sama siapa Bu? Sama Allah. Kayaknya kita akan cepet-cepet selesai ngajian. Itu berarti Bu, lambat laun Allah beri ibu paham ya. Jadi bukan juen nanti ya yang akan memahamkan itu kembali ya Bu. Semakin kita terus mendekat, sadar Allah tuntun nanti ya. Coba tolong ini dibuka nih. Karena satu-satunya, kenapa tadi kok pelacur yang dikasih minumnya Anjing. kira-kira dalam pandangan dohiriyah kita nih, kalau kita mau serampangan menilai, dua-duanya najis nggak? Najis. Bayangkan. Tapi asal tidak syirik, Allah lepur tuh semua dosanya. Hanya karena perbuatan sederhana, bayangkan. Ya. Tapi kalau syirik, berbuat syirik, menduakan Tuhan, menjadi tandingan bagi Allah, lalu mati tidak sempat bertobat, itu tipis kemungkinan untuk diampuni. Coba Anissa, surat 4 ayat 48. Kang Badaknya 116, sama suratnya. Nah, Oh. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ngaku-ngaku itu gede itu dosa. Gede. Karena dia jadi tandingan bagi siapa? Bagi Allah. Ini dosa terberat. Karena ingat nggak kita ditanyanya apa waktu berjanji di alam ketuhanan? Apa artinya? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kan? Iya nggak? Jadi ditanyanya nggak begini. Bukankah aku ini Allah? Enggak. Tapi justru ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Tuhan itu yaitu tadi. Ya, Tuhan itu yang mengatur. Alhamdulillahirobbil alamin kan? Ya. Pembuka Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Ayat pertamanya. Alhamdulillah. Rob ya. Al-Quran ditutup surat apa? Al-Ikhlas. Iya, itu. Iya, iklan itu Al-Iklan. Ini jalan kalamunnya. Waladolin. Iya, itu Sholat dolin. Waladolin. Sholat dolin. Al-Quran itu Waktu yang asyir tungtung Al-Fatihah. Kan di terakhir. Nanti Tutup surat. Pembuka Al-Quran itu apa? Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Sholat dolin. Sholat dolin. Rob bukan? ditutup. Rob. Ditutup Al-Quran dengan surat Nas. ayat pertamanya. Ulang. Rob lagi. Rob lagi. Wahyu pertama turun surat apa? Al-Alaq. Apa ayat pertama? Ikro. Rob lagi. Rob. Rob lagi. Ketika di alam batin berjanji, Rob lagi. Jadi dielingan terus. Kuring Tuhan. Allah teh ieu urang ngabangkang wae. Ya. Ayo ngaku-ngaku padahal di Al-Fatihah dielingan. Ditutup Quran dielingan kan ya? Ih, geus beres ieu hatam Quran si can elingan cek Allah teh cenah. Aduh. Tapi ku sabab teu ngarti teh ya karena pesannya nu dibaca dina Quran teh nya kitu we urang. Nah, maka sekarang kita pelan-pelan kita mengerti. Coba tadi surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah Faqad iftara faqad iftara isman adzima.
Nah, ini ada kalimat yang rahasia di sini. Coba nih baca lagi. Artinya, Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. nah jadi dosa syirik diampuni nggak? Enggak ya. Oke. Terus? Dan dia mengampuni apa yang selain syirik. Yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ini rahasia. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Si pelacur tadi dikehendaki nggak? Iya. Diampuni dosanya. Iya. Padahal dengan perbuatan yang sangat sederhana, seluruh dosa lacurnya itu bayangkan diampuni. Karena menjalankan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dedeh asih kamu jadi satu. Teu aya pengakuan, anu aya ngarasa dirina hina. Maka dengan begitu Allah menghendaki. Menghendaki Allah, menghendaki apa? Menghendaki memberi ampunan. Hapus semua dosanya. Asal jangan dosa syirik aja. Coba ini ayat 116 nya. Bismillahirrahmanirrahim sama. Bismillahirrahmanirrahim sama. Cukup. Ngan ujungnya beda kan? Ujungnya cuma beda dikit. 89. Siapapun yang beri. Ayat berapa? Ayat 116. Sama memang. Ya, cuman satu ayat lagi belum ketemu sama saya. Siapapun yang mempersekutukan Allah sesungguhnya telah tersesat jauh. Apa ujungnya? Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh telah tersesat jauh. sungguh telah tersesat sejauh-jauhnya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ba'id. Jauh, tersesat yang jauh. Banget. Nah, banget. Oke, jadi berat ya dosa syirik itu ya. Berat. Jadi sekarang kita mengerti apa mempersekutukan Allah itu? Menduakan. Ya, apa mendoakan? Mengaku-ngaku. Ngaku, Menuntut ngaku. nama asma. Ya, mengambil asma Allah jadi Nama kita. nama kita. Maksud lain begini ya nama Mang Badak teh. Jadi Namanya Allah. misalkan bukan Asmaul Husna itu kan ada ya contoh saya misalkan Abdul Jabbar. Kan Al-Jabbar itu nama Asmaul Husna. Makanya orang tua dulu suka dipakai tambah awalnya Abdul Jabbar, pakai Abdul, hamba. Nah, jadi diawali dengan hamba. Bukan nggak boleh dipakai seperti nama begini maksudnya. Artinya ketika kita memberi asma Allah, pemberi itu asma siapa? Allah. Nah itu diambil asma itu oleh kita. Jadi kita merasa yang Memberi. Nah itu maksudnya. Ya, mengambil asma itu begitu, bukan jangan dipakai nama agung gitu. Ya. Tapi itu perbuatan jangan diakui selama perbuatan itu baik. Karena perbuatan baik itu adalah asma Allah. Perbuatan Allah. Ya. Nambul 1 ayat 2. 1 ayat 2. Nah ini kita dalam rangka membedakan antara mendirikan sholat dengan sholat ya. Jangan keliru nanti ya. Dipikirnya kita mendirikan yang 5 waktu itu sudah aman ya, selama ini gitu kan ya, merasa kita sudah aman jadi ahli surga. Wah selama pengakuannya masih banyak kok ya tadi telah sesat